Baik, shalom. 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 Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, hari ini kita mau belajar pendidikan agama Kristen untuk di kelas di pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulai kelas kita di pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Oke, yuk mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami ingin sama-sama belajar Tuhan untuk pembelajaran pendidikan agama Kristen. Biarlah Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya pembelajaran kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, hari ini kita akan membahas tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, Ibu ingin bertanya ke setiap kalian nih. Apa yang kalian ketahui, apa itu gereja? Boleh satu-satu ya, mungkin Ibu sebutkan. Mungkin dari Septi, apa itu gereja yang kamu ketahui? Gedung orang Kristen beribadah. Oke, betul. Coba kemudian Rita, apa yang kamu ketahui tentang gereja? Yang saya ketahui tentang gereja adalah tempat di mana kita umat Kristen untuk beribadah, berdoa, dan belajar tentang agama kita, agama Kristen. Itu aja. Oke, terima kasih Rita. Sekarang, Novel, boleh apa yang kamu ketahui dan pahami tentang gereja? Gereja itu kita sendiri, Ibu. Oke, ya benar banget. Yang kalian definisikan itu semuanya tuh benar dan termasuk yang kalian sebut nih. Gereja adalah tempat beribadah, tempat orang memuji Tuhan, orang percaya, orang yang sudah diselamatkan, dan masih banyak lagi. Nah, itu adalah yang dimaksud gereja. Gereja adalah gedung, tempat orang beribadah. Oke, sekarang sama-sama Ibu akan menjelaskan apa sih itu gereja. Nah, Ibu akan jelaskan gereja itu kita tahu kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa kita sih bilangnya gereja. Tapi ternyata itu tuh diambil dari bahasa Portugis. Nah, Portugis itu disebut igreja. Nah, ingat ya, dalam bahasa Portugis itu igreja. Nah, dalam bahasa Yunani itu yaitu eklesia. Nah, eklesia itu kemudian dibagi menjadi dua lagi, yaitu ek dan klesia. Ek itu yang berarti keluar, dan sedangkan klesia itu memanggil. Jadi, eklesia itu mengandung arti dipanggil keluar. Nah, jadi para anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk datang beribadah. Itu makna atau yang dimaksud kita pahami tentang gereja. Diingat ya, ingat tadi eklesia dibagi jadi dua. Nah, ek dan klesia, oke? Sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, gereja itu adalah orang umat Allah yang baru. Kenapa? Karena dalam hukum Taurat, umat yang menaruh hukum Taurat di dalam hati adalah umat Allah yang memberlakukan hukum itu dalam hati. Jadi bukan sekedar hanya mengikuti aturan-aturan hukumannya saja. Nah, tetapi itu juga apa? Harus mengikuti sesuai yang Tuhan perintahkan. Nah, oleh sebab itu, gereja itu dibentuk Allah sebagai tempat umat-umat Allah yang baru. Nah, ingat ya. Nah, inilah umat Allah yang hidup dengan hukuman yang baru, yaitu hukum tentang kasih. Kasih itu perhati, kasih itu sabar, ia tidak sombong, bahkan ia tidak memegahkan diri. Bahkan juga ada yang membahas tentang hukum yang terutama dan utama, apa? Kita mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama. Nah, oleh sebab itu, gereja seringkali disebut sebagai Israel yang baru. Itu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nih, mengapa Allah ingin mengadakan perjanjian baru dengan umatnya? Nah, seperti yang tadi kurang lebih dijelaskan tadi, gereja itu dibentuk Allah sebagai tempat umat Allah yang baru. Nah, karena untuk menjalankan hukumnya, kayak aturannya tentang hukum kasih tadi. Nah,
Makanya seringkali orang yang masuk ke dalam gereja itu kadang dibilang Israel yang baru, karena itu adalah tempat dari orang yang belum kenal, belum pernah masuk ke gereja. Ketika dia masuk ke dalam gereja, misal nih dia dari agama yang lain masuk ke agama kita, terus dia masuk gereja, itu bisa disebut sebagai Israel yang baru. Nah, terus lanjut ya. Nah, gereja juga memiliki pergumulannya. Nah, pergumulannya yang pertama, gereja itu yang terbuka. Jadi gereja ini tuh harus bisa memiliki keterbukaan. Keterbukaan kepada siapa? Kepada jemaatnya ya, kepada jemaatnya. Nah, terus juga gereja juga perlu memahami tentang ajaran-ajaran yang benar. Makanya setiap para gembala, hamba Tuhan, mereka diwajibkan kadang untuk belajar apa, sekolah teologi, supaya mereka memahami tentang pengajaran tentang teologi, supaya ajaran-ajaran mereka tuh sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Nah, gereja juga kadang bergumul supaya apa? Takut gagal dalam menjadi teladan, karena gereja itu adalah harus menjadi teladan bagi setiap jemaat-jemaatnya. Itu ya. Nah, yang terakhir, gereja juga memiliki pergumulan agar apa? Agar bisa memiliki hidup saling berbagi kepada sesamanya. Seperti itu. Oke, demikian untuk penjelasan hari ini yang Ibu paparkan tentang gereja. Ibu ada tugas buat kalian. Tugasnya adalah kalian membuat di dalam satu kertas. Kertasnya itu satu lembar aja. Karena kita kelasnya kelas online, jadi minta nanti itu tugasnya dikirim foto aja secara individu. Nanti itu bakalan menjadi nilai poin tersendiri. Jadi jelaskan apa yang kalian pahami dan apa yang kalian dapat setelah mempelajari materi hari ini. Bisa? Bisa, Bu. Oke, siap ya tugasnya. Nah, kalau gitu kita akhiri kelas hari ini. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan habis ini. Setelah itu dikumpulkan ya. Oke, siap ya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan di mata pembelajaran pendidikan agama Kristen. Jangan lupa tetap terus belajar. Dan jangan lupa juga ingat materi-materinya, supaya nanti ketika ujian kita nanti akan keluar. Oke? Kita akan Oke, Ibu. mengakhiri kelas kita. Minta tolong Rita untuk pimpin kita dalam doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami telah menyelesaikan pembelajaran kami telah belajar tentang gereja. Kiranya Tuhan mari memberkati sehingga apa yang kami belajar pada pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi kami. Tuhan juga memberkati guru kami yang telah memberikan materi, Tuhan mari memberkati. Tiba saatnya kami akan berpisah, kiranya Tuhan mari memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Boleh silakan keluar. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Ibu.